warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Untuk pertemuan hari ini, ya, mari kita buka dulu dengan doa. Silakan Mas Dilan dipimpin dulu. Duduk siap, gerak, mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Iya. Nil. Ya, alhamdulillah ya, hari ini Nil tidak seperti pertemuan sebelumnya, ya. Yang dua berarti sudah insaf ini ya. Semoga nanti kedepannya lebih rajin lagi. Ini lagi di BK ya. Jadi saya lihat kayaknya di sini jalan ke BK, ya. Di BK ya. Iya. Nggak apa-apa. Untuk hari ini saya akan dititipi pesan sama Bu Ririn dan Bu Reni, ya. Karena Bu Reni putranya lagi sakit, ya. Ada titipan tugas untuk matematika, ya. Sudah diberitahu. Suruh dikumpulkan besok. Tapi besok PJJ. Jadi nanti salah satu menghubungi Bu Reni. Seperti apa? Atau mungkin hari Senin dikumpulkannya. Gitu ya. Kemudian untuk Bu Ririn, seni budaya, ini juga tadi sudah dititipi tugas saya. Dan saya bentar ya. Sudah disampaikan teman-teman? Sudah? Nah, itu tugasnya nanti diselesaikan hari ini pulang sekolah dikumpulkan. Karena besok sudah PJJ. Kemudian Senin depannya kamu sudah pas ya. Pasnya nanti tidak online tapi tertulis. Ya, sudah dikasih tahu. Sudah tahu jadwalnya? Belum tahu. Nanti mengikuti ya. Nanti ada set dari wali kelas. Kemudian informasi berikutnya untuk kartu, insya Allah akan dibagi hari ini. Ya, jadi tunggu informasi. Ketika belum ada informasi apa-apa ya jangan pulang dulu. Kecuali nanti wali kelas sudah menyampaikan di grup. Paham ya? Oke. Hari ini kehadiran berapa semua ya ini ya? Ya. Mohon maaf karena saya sedang kurang sehat jadi tidak bisa keras ya sebenarnya ya. Untuk menyemangati hari ini ya, sudah habis istirahat ya, sudah sarapan, sudah jajan ya. Coba saya pengen tahu semangatnya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK ada bisa Binangun? Bisa jaya. Kansa Bina? Siap. Satu. Yang baik, aktif, produktif. Oke, terima kasih. Ya. Untuk hari yang kemarin, minggu kemarin, kita sudah belajar materi apa ya? Ada Mas ingat? Kemarin tentang apa yang sudah kita bahas minggu lalu? Ya, agama dan budaya. Iya. Ada berapa tema kemarin ya? Ada? Masih ingat? Teorinya apa saja? Teori, kemudian teori satria, dan teori arus. Yang direlevan dari 5 teori itu tentang masuknya budaya Indonesia yang mana teori? Ya, arus. Karena apa? Ada buktinya. Karena banyak masyarakat Indonesia yang pada saat itu juga belajar agama sampai ke pulang menyebarkan agama di wilayah Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah kemarin kita bahas sedikit pengaruh ya, pengaruh dari agama Hindu dan ada dalam bidang apa saja pengaruhnya kan? Sosial ekonomi, terus politik, kebudayaan, masyarakat, dan seni itu banyak tidak hanya seni dalam bangunan ya, seni bangunan sama apa kemarin yang mendapat pengaruh juga ada candi, kemudian ada relief, patung, kaca, kemudian dalam seni aksara ditemukannya apa?
Aksara. Tulisan? Iya, tulisan Pallawa. Itu yang juga dipakai di Indonesia. Ya. Terus sedikit menyinggung materi tentang materi yang pertemuan kemarin. Nah, minggu ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin. Ya, kalau kita sudah singgung pengaruhnya sedikit dan masuknya budaya Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi itu yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu. Ada yang tahu kerajaan tertua di Indonesia itu kerajaan apa ini? Kerajaan? Betul ya? Bukan? Iya. Tadi di mana? Di buku. Di buku. Adakah informasi lain atau referensi lain yang menjelaskan tentang kerajaan yang tertua di Indonesia? Ya? Adakah yang tahu kerajaan apa yang tertua? Kerajaan lokal di Indonesia yang paling tua? Belum pernah dengar? Pernah dengar Salaka Negara? Belum dengar? Ya, jadi kerajaan tertua di Indonesia. Oh Mbak, sekat ini dipakai Mbak? Ya, apalagi sakit? Ya. Dipakai ya? Jelas dipakai walaupun selalu bawa sendal ya kita hujan, tapi tadi sudah disampaikan di apel pagi bahwa di kelas, di area sekolah itu memakai sepatu, tidak boleh memakai sandal kecuali kalau hujan pun kalau di dalam kelas harus pakai sandal kan. Tetapi ya nanti Pak kamu marah-marah lagi. Jadi apelnya setengah jam sendiri lama sekali ya. Jam berapa tadi? Setengah 7 kan sudah beres deh, paham ya? Sampai jam setengah 8 Bapak Ibu guru selesai apel saja kamu masih di lapangan ya. Karena kami pun Bapak Ibu guru juga menyoroti kalian ya ketika di kelas kok banyak yang pakai sandal ya. Yang ada di rak sepatu itu justru bukan sepatu, bukan sandalnya, malah sepatunya, sandalnya yang dipakai di dalam kelas. Misalnya seperti itu kan? Kalau itu jangan dirusakan ya. Kembali lagi bahwa tadi saya sampaikan ada kerajaan lokal ya, namanya Kerajaan Salaka. Kerajaan yang ada di Indonesia ya. Ada yang tahu letaknya di mana kira-kira? Salaka Negara? Di Jawa Baratnya, di daerah Banten kalau sekarang ya. Ini merupakan kerajaan yang paling, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di wilayah-wilayah lain juga ada kerajaan-kerajaan lokal walaupun tidak dibahas secara mendalam seperti kerajaan-kerajaan Kutai, terus kerajaan lagi Tarumanegara, Majapahit dan sebagainya. Karena sumber sejarahnya tidak banyak ditemukan tentang kerajaan-kerajaan lokal tersebut. Tidak seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Kutai ada bukti sejarahnya adalah berupa seperti apa seperti apa? Seperti yuk. Sebentar ya. Coba bukunya dibaca dulu. Dibuka tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ya, sudah dibuka bukunya. Saya ulangi tadi apa kerajaan yang tertua di Indonesia? Salaka. Ada di mana? Walaupun itu sebagai kerajaan yang tidak cukup dikenal banyak orang, tidak seperti kerajaan-kerajaan yang lain, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di wilayah lain pun juga masih banyak kerajaan-kerajaan. Jadi ya, baik. Yang hari ini akan kita pelajari itu tentang kerajaan-kerajaan Hindu yang pernah ada di Indonesia.
Tapi seperti biasa saya akan menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita ya dari Kerajaan Galuh Buddha ini. Ya, ini tujuan pembelajaran kita ya. Bentar. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu menganalisis kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Menganalisis atau mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, jadi nanti kalian menganalisis apa saja sih kerajaan yang ada di Indonesia, ya, yang pernah ada di Indonesia, apa saja? Ada yang tahu? Kerajaan Kutai, kan? Sriwijaya, terus Tarumanegara, Kalinga, Majapahit, Kerajaan Bali, apa lagi? Kediri, Singosari, ya, dan sebagainya. Sekali ya. Kemudian nanti, ya, saya juga akan membentuk kelompok. Ya, saya akan bentuk kelompok menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemarin sudah mengisi form dari saya ya, tentang gaya belajar yang kalian sukai seperti apa. Tugas karena untuk tugas pertemuan hari ini. Ya. Kemarin saya share sedikit ya, yang sudah saya baca itu banyak yang menyukai apa ya, visual ya. Jadi nanti ada juga yang suka membuat video, katanya lo ya, kan kalian yang mengisi itu ya. Jadi nanti kelompoknya akan saya bentuk sesuai dengan minat kalian, gitu ya. Yang sukanya membuat video nanti saya kelompokkan ya untuk membuat tugas seperti yang sukai kalian ya. Yang sukanya membuat gambar ya silakan digunakan, gitu ya. Nah, sebelum kita ke materi, saya akan mencoba mengajak kalian untuk jalan-jalan dulu ya. Kita jalan-jalan dulu ke Candi Borobudur. Sudah pernah ke Candi Borobudur? Ya. Belum? Ada sudah ada ya? Belum. Yang belum juga. Belum. Yang sudah? Kapan? SD. Ya. Sangat senang ya. Habitur ya. Apa yang saja di sana? Jalan-jalan. Ya. Jalan-jalan terus foto-foto terus berjajan. Ya. Dan itu naik nggak? Naik. Nah ini. Kita lihat ya. Ya, ini tuh area Candi Borobudur. Ada beberapa spot di sini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 spot ya, atau 6 area yang akan kita telusuri satu persatu. Dari sini dulu kan bisa kalian lihat, coba. Batu, ya batu yang tersusun secara rapi ya. Kira-kira saya tanya dulu, ada yang tahu Candi Borobudur itu terletak di mana? Ya, tepatnya di tengah. Ya. Kemudian ada berapa tingkatan? Coba banyak sekali ya. Kemudian apa yang bisa kalian lihat? Coba dari bagian candi-candi di sini. Di pelataran ini masih di pelataran loh, kita belum naik ya. Ya, di areal ini dulu. Ada apa saja coba? Ada patung ini ya. Kemudian ada apa lagi? Stupa, mana stupanya? Ini ya. Terus apa lagi? Ada yang tahu ini terbuat dari apa? Batu apa?
Batu apa? Batu andesit. Batu andesit namanya ya. Kalau Candi Borobudur itu candi yang mendapat pengaruh dari agama. Hah? Bu? Kalau candi yang pengaruh agama Hindu, candi apa saja? Candi Prambanan. Selain Candi Prambanan? Apa? Ada yang tahu? Banyak sekali ya. Kalau candi yang ada di Dieng, sudah pernah ke Dieng? Belum pernah? Masih belum pernah? Oh, ke Dieng enggak? Kapan-kapan ya? Sendiri-sendiri maksudnya. Ya, bahwa candi di Dieng itu juga terpengaruh dari agama. Ya, kalau Borobudur itu tadi dari agama. Ya, ini kita ada di spot paling awal ya. Jadi pintu masuknya itu ada di sini ya. Ini pintu masuk utama. Kita lihat ada informasinya ya. Kita lihat. Terlihat nggak? Tidak. Ya, saya bacakan saja ya. Jadi Candi Borobudur itu merupakan candi ya terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur itu masuk ke dalam daftar situs warisan dunia. Maksud nggak kalau situs warisan dunia? Diakui oleh dunia. Apakah hanya ada di Indonesia? Ya, Candi Borobudur? Iya, ya makanya diakui oleh dunia bahwa Candi Borobudur itu merupakan warisan dunia yang luar biasa ya. Jadi candi sebesar ini ya, itu terbuat dari batu andesit. Sebenarnya tidak hanya Candi Borobudur, tapi candi yang paling megah di Asia Tenggara, di Asia adalah Candi Borobudur. Kita lihat saja tingkatannya itu sangat banyak ya. Yang sudah pernah ke Candi Borobudur tadi siapa yang saja coba sih? Ya, ngapain saja di sana? Coba foto-foto. Apa yang kalian foto di sana? Pemandangannya. Terus melihat nggak di sana ada relief? Terus ada apa saja selain relief? Ada? Ukiran apa? Ya ukiran-ukiran ini relief ya. Memperhatikan nggak setiap tingkatan itu mempunyai relief yang berbeda? Sudah memperhatikan? Ya. Ini melihat ya dari relief ya. Ya. Terus selain relief apa yang dilihat? Patung apa yang kalian lihat? Patung Buddha. Terus di pintu masuknya itu kan pasti ada patung yang melambangkan singa di situ. Lihat nggak? Ini tidak bisa disini. Nah, kita lihat nih ya. Nah, nih, kita lihat. Ini sudah maksimal sebenarnya ya. Nah, ini ada patung singa di sini. Fungsinya untuk apa kira-kira pada masa itu? Yang tahu nggak? Melambangkan apa? Apa? Melambangkan penjaga. Ya, jadi masyarakat Jawa kuno itu mempercayai bahwa hewan singa itu disucikan atau diagungkan karena hewan itu merupakan hewan yang bisa menjaga. Jadi singa itu kan raja dari hutan gitu ya, raja dari segala raja yang hutan, hewannya loh ya maksudnya ya. Jadi penggambarannya seperti itu. Jadi masyarakat Jawa kuno walaupun bentuk singanya tidak seperti singa yang asli, tapi itu
bahwa masyarakat Jawa Kuno itu sudah bisa menggambarkan bahwa singa itu bisa singa itu bisa menjaga apa? Menjaga tempat atau wilayah. Ya. Terus di sini di pelataran itu juga ada batu-batunya tersusun dengan api. Saya teruskan lagi ya, merupakan situs warisan dunia. Relief Candi Borobudur itu terbagi menjadi 4 pusat utama, yaitu Karmawi Bangga, Lalitas Utara, Jataka, ya, serta Gandawiyuda. Selain mengisahkan tentang perjalanan hidup Sang Buddha, reliefnya, ini juga ada yang mengisahkan tentang ajaran ya, Sang Buddha. Jadi semua itu tergambar di dalam relief yang ada di dalam Candi Borobudur. Ya, itu di areal masuk yang pertama. Ya, jadi bagian candi itu ada berapa? 3. Ada 3. Ini spot yang pertama. Ya, ini. Ini patung apa kira-kira? Patung Buddha. Ini di areal ya, ini masih pelatarannya ya. Wisatawannya ya kayaknya. Kemudian ini sudah cukup. Kita lanjut ke spot berikutnya ya. Di spot yang 2. Nah, kita pindah tempat. Jadi Candi Borobudur itu terletak di atas bukit. Ya. Ketika kalian pergi ke Candi Borobudur, nanjak nggak? Iya. Capek nggak naiknya? Nah, di situ karena Candi Borobudur itu terletak di atas bukit. Bayangkan, coba bisa membayangkan nggak? Di atas bukit ada candi sebesar ini yang terbuat dari batu. Batunya tidak cukup sedikit untuk membangun candi kan? Banyak sekali kan? Jadi apa yang kalian bayangkan? Bagaimana caranya? Batunya sampai ke atas bukit. Ya. Kira-kira gimana pada masa dulu? Menggunakan apa? Menggunakan jin. Menggunakan jin. Menggunakan apa ya? Transportasinya apa sih? Gerobak, ya betul. Gerobak yang dibantu oleh dibantu jin. Masyarakat dulu, masyarakat Jawa itu banyak yang memelihara hewan sapi, kuda. Kalau itu kan bisa digunakan untuk menarik kereta itu yang membawa batu. Itu dari situ. Ya, jadi batu-batunya diangkut dengan menggunakan bantuan dari hewan yang mereka pelihara dengan gerobak. Ya. Jadi terletak di atas bukit dengan 2 sungai, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo yang menurut legenda itu merupakan tempat yang dianggap suci ya dalam kepercayaan Jawa. Dalam kepercayaan ya, masyarakat Jawa itu kan kental dengan budaya dan hal-hal yang mistis ya, mistis. Di sini budaya ya. Bahkan di sini kalau di kelas ini ada nggak yang masih mengalami sistem kepercayaan? Ada. Di kelas lain ada ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana ada tradisi ya, dari kepercayaannya ya, biasanya selamatan atau kepungan ya. Karena saya pernah diizini ya tidak ikut pramuka waktu itu katanya ada kepungan cara karena dia menganutnya kepercayaan. Ada di kelas lain. Di kelas ini tidak ada. Itu masih ada di sini. Cukup banyak ya. Jadi ketika disuruh ngaji nggak bisa karena nggak pernah tidak pernah mempelajari agama lain selain kepercayaannya.
Ya, ini kita lanjut ke sini ya. Jadi ini di kaki candi, bagian kaki candi, bagian kaki candi. Ya, ambil jurnal. Bentar. Ini bukan mas. Iya, tekad gue ya. Hanya jurnal. Apalagi? Sini oke ya. Tekad sih. Di bawah mungkin apa gimana? Oh ini tekad dulu. Masih ya, Bu? Iya. Ada apa mas? Jadi masuk pasal. Pakas 9. Ya, kita lanjutkan. Ini kita berada di kaki candi. Ya. Dari sini kalian melihat apa coba? Jelas ya? Sama saja ini ya. Jadi di kaki candi itu nanti di bagian sini banyak relief yang menceritakan tentang alam dunia. Jadi manusia di alam dunia itu masih memiliki banyak hawa nafsu, masih memikirkan sifat ke dunia liar. Ya, itu digambarkan di dalam kaki candi namanya kama. Jadi bagian candi itu ada 3, ada Kamadhatu, ya Kamadhatu, Rupadhatu dan Alpadhatu. Kamadhatu itu adalah bagian kaki candi. Ini termasuk bagian kaki candi di sini. Kalau disumpah saya teman. Nanti kalau kalian kurang puas ya bisa jalan-jalan sendiri ke sini ya. Saya kasih linknya ya. Tuh ya. Tuh. Mental. Jadi, wifi. Nanti wifi uang cuci aja kalau polanya adalah pas lo bilang karena pas lo berada sini. Belum sih. Kamu bantu kan ya? Kakak belajar juga. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi di bagian kaki candi ya. Ada relief apa namanya? Yang menceritakan tentang hawa nafsu dari manusia. Ya, itu ada di bagian kaki candi. Bentuk candi Borobudur apa ya? Kita lihat candi Borobudur itu berbentuk apa? Segitiga, pas ya, persegi. Karena pintu masuknya juga ada di 4 bagian. Ya, ini sudah cukup apa belum? Kita jalan-jalan di area spot yang ini. Nah, ya. Kita ganti spotnya ya. Ke spot
bab yang ketiga. Nah, kira-kira ini bagian candi apa ya? Yang tahu nggak? Masih di bagian ya, ini candi atau kamar. Ini banyaknya yang foto-foto di sini ya. Nah, ini pintu masuknya tadi di sini ya. Di pintu masuk itu nanti ke atas ada yang namanya Kala Makara. Ada yang tahu Kala Makara? Bentuknya tahu nggak? Di sini tidak kelihatan sih. Nah, ini contohnya, ini kan ada gapura ya, ini ya. Nah, di sini kan ada yang namanya patung atau Kala Makara namanya. Ya. Kala Makara itu hiasan ya, yang dianggap bisa mengusir roh jahat. Itu di dalam filosofi agama Hindu dan kemudian di sini juga ada patung. Nah, ini ada relief di sini yang lihat relief nggak sini? Ini sudah maksimal sudah ya. Jadi relief di bagian kamar datu itu menceritakan tentang kehidupan manusia di alam bumi. Masih mementingkan hawa nafsunya. Kenapa ketawa? Apa yang ditertawakan? Gambarnya ya. Oke, ini ada informasi di sini ya. Dalam jangka waktu cukup lama, Borobudur telah menjadi sumber cenderamata dan pendapatan bagi pencuri, penjara candi, dan kolektor pemburu artefak. Jadi pada masa dulu, ya itu Candi Borobudur banyak dicuri, ya, baik patungnya, arsannya, yang maupun kepala Budanya. Dan ini kan banyak kepala-kepala Buddha yang sudah hilang atau tidak ada. Kira-kira kenapa? Banyak yang dicuri dan kalian tahu bahwa dulu ya pada masa dulu masa pemerintahan Belanda itu stupa atau kepala Buddha itu malah dihadiahkan untuk tamu ya Raja Thailand yang pernah berkunjung ke Indonesia, dihadiahi sebagai souvenir kepalanya ya, karena punya nilai yang sangat tinggi ya. Jadi banyak patung-patung Buddha yang emang kepalanya tidak ada selain karena dicuri ya, rusak atau digunakan sebagai souvenir gitu ya. Ini di areal, masih di areal kaki candi ya. Jadi ini ada stupa yang kecil-kecil, tapi stupa besarnya itu nanti ada di area yang paling atas. Kelihatan enggak? Ini kan banyak batu yang sudah diukir. Ini bentuk-bentuk reliefnya. Nah, ini pintu yang tadi, pintu masuknya ada di sini ya, untuk naik ke atas. Masih ada yang perlu dibahas di sini? Kalau tidak kita lanjut ya ke area yang lain ya. Kot yang ketiga. Oh ini Pak. Nah, ini kita pindah ke bagian sini ya, ke sisi yang lain. Ini sama ya, di pelataran juga ya. Kita masuk ke area candi yang bagian lain. Ya, ini juga di sini lorong-lorong ya. Jadi Candi Borobudur itu kan di atasnya ada lorong ya. Di lorong-lorong itu menceritakan berbagai relief ya. Jadi ada berbagai macam relief yang menceritakan, kalau tadi di kaki candi itu menceritakan tentang kehidupan manusia. Nanti di bagian yang kedua ya,
di bagian rumah batunya atau tubuh candinya itu nanti reliefnya menceritakan tentang manusia, ya, itu sudah melepaskan yang namanya hawa nafsu. Gitu. Banyak ceritanya di relief-relief ini. Nah, ini ada stupannya. Banyak sekali ya relief-reliefnya. Nah, ini contoh patung Buddha yang kepalanya ya kan, ada kepalanya. Ini juga menceritakan tentang manusia itu sudah tidak lagi membedakan hal-hal yang bersifat bisa membedakan. Kalau tadi gambarnya kan saya sendiri ya, di sini ini kan patungnya dari kepala-kepala yang hilang. Tidak bisa disunat. Kelihatan nggak sih reliefnya? Jelas nggak? Jelas nggak? Nah, ini ada menceritakan tentang relief itu jadi nanti ada relief juga yang menceritakan tentang kehidupan sang Buddha, ya, kehidupan sang Buddha ketika menjadikan jadi desain Candi Borobudur ya, dengan candi lainnya itu sangat berbeda, ya. Candi ini itu tidak dibangun di atas permukaan tanah yang datar. Kalau Candi Prambanan pernah kesana belum? Lokasinya datar atau di atas bukit? Bahkan dari jalan raya saja kita lihat ya, sudah pernah kan? Ya. Bedanya apa dengan Candi Borobudur? Bedanya apa Candi Prambanan dengan Candi Borobudur? Yang tahu nggak? Kalau Candi Borobudur corak Buddha. Terus kalau Candi Prambanan corak Hindu. Terus selain itu ya. Kalau Candi Borobudur itu lebih banyak untuk pemujaan, Jam 5 telah selesai. apa? Saatnya memasuki jam Terserah ke-6. biasanya ya. Kalau hari Waisak itu kan banyak digunakan untuk kegiatan. Kalau candi yang corak Hindu itu biasanya lebih banyak untuk makan atau juga untuk makan, gitu ya. Ya, ini selanjutnya nanti kita tur sendiri ya. Nah, kita lanjutkan dulu yang tadi. Ya, tadi sudah sedikit melihat tentang Candi Borobudur ya. Kira-kira bagaimana ya perkembangan kerajaan Hindu di Indonesia? Yang bisa jawab? Gimana? Mas Dilan? Bagaimana perkembangannya kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, perkembangannya itu sangat banyak ya. Selain tadi dari segi sosial, ya segi apa? Politik, dari agama Hindu dan Buddha itu banyak mempengaruhi ada terbentuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Kan? Contohnya ada kerajaan Kutai Tarumanegara tadi yang sudah saya sebutkan. Ya. Kerajaan Kutai itu terletak di mana? Di Kalimantan. Corak kerajaannya menganut agama apa? Agama Hindu. Kerajaan Kutai. Ya, jadi kerajaan Kutai itu terletak di wilayah Kalimantan. Ya. Raja-rajanya ada
Kebaca nggak? Ya, ada Kubungga, terus Aswarman, Mulawarman, terus lagi apa lagi coba? Terbaca nggak itu? Mulawarman, Aswarman, Kubungga, ya, dan sebagainya ya. Kemudian keadaan ekonominya ya, masyarakat Kutai itu selain ada di sektor pertanian juga ada di sektor apa? Apa? Ini pertanian, perdagangan, dan dalam hal sosial budaya ya, kegiatan dan agama itu dipengaruhi oleh kebudayaan dari India. Karena Kutai menganut agama yang bercorak Hindu. Ya. Terus dalam kerajaan Kutai itu apa? Pemerintahnya berbentuk kerajaan. Dan tadi ya saya sebutkan. Nah, nanti kita perdalam lagi melalui diskusi kelompok ya. Jadi kelompoknya akan saya bagi ya menjadi beberapa kelompok. Kemarin kelompoknya yang suka membuat apa? Ada yang membuat TikTok ya. Nanti saya bagi ya. Bahkan kelompoknya nanti undian saja ya. Undian saja saya bagi. Ini saya sudah siapkan di sini ya. Nanti kelompoknya kamu sesuaikan tugasnya. Ada yang kerajaan Bali ya, ada yang kerajaan Majapahit, ada yang Kediri, ada yang Singosari, dan kerajaan Sriwijaya ya. Kemudian masing-masing kelompok nanti mengerjakan LKPD. Buat desainnya dulu, sebenarnya buat dulu. Dibaca dulu ya petunjuk dari LKPD-nya. Satu kelompok satu aja. Dibaca dulu silakan petunjuknya yang ada di LKPD. Ke belakang bisa, ke belakang ya, jadi nanti masing-masing kelompok itu mengidentifikasi atau menganalisis tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Poinnya yang dicari ya, letak kerajaannya ya, letak kerajaannya, sumber sejarahnya. Ya. Kemudian dibuka deh ya. Lihat LKPD-nya dulu. Jadi nanti kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok satu nanti tentang kerajaan Kutai ya. Kelompok 2 Tarumanegara ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 Kerajaan Pajajaran ya. Kelompok 4 Kerajaan Kalingga. Kelompok 5 Sriwijaya, Mataram ya. Kediri, Kerajaan Bali, Kerajaan Singosari terakhir ya. Betul. Ya, silakan nanti kalian berdiskusi ya, membentuk kelompok, nanti analisis mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha ya di Indonesia. Yang dibahas itu mengenai lokasi, satu lokasi dan sumber sejarahnya, yang kedua kehidupan sosial, ekonomi, ya, politik maupun budaya dari masyarakatnya, masyarakat di dalam kerajaan tersebut. Kemudian yang ketiga, raja-raja yang pernah memerintah kerajaan tersebut, siapa saja, dan faktor
kemunduran kerajaan atau keruntuhan kerajaan tersebut itu disebabkan karena apa? Ya, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, ya nanti di sini dibuat desainnya ya. Terus nanti coba amati jadwal kita proyek kita. Jadi ini pertemuan pertama kamu mencari referensi ya dari kerajaan masing-masing tadi sesuai dengan kelompoknya. Kemudian berikutnya nanti membuat rencana desain. Setelah kamu mencari referensi, buat desainnya. Ya. Kira-kira mau membuat apa? Ya, membuat video, membuat PowerPoint, atau membuat infografis, ya sesuai apa yang kalian sukai, ya menurut kelompok kalian. Ya. Nanti saya akan berkeliling, ya melihat satu persatu, ya melihat satu persatu apa yang dikerjakan. Terus setelah itu menyiapkan daftar alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan proyek. Kalau kamu mau membuat proyek mind mapping atau gambar jelas bentuk tas disediakan kertasnya, gunting, ya, lem, ya, alat tulis dan kertas apa yang membuat mind mapping. Nanti sudah disiapkan, sudah ya, yang mind mapping, sudah ya. Kemudian kalau tidak selesai hari ini silakan diselesaikan di rumah nanti ya. Nah nanti kalian yang di LKPD ini membuat tugasnya ya, buatlah tugas secara berkelompok dan tuliskan kendala yang kalian temukan. Jadi kendalanya dituliskan sini ya. Kemudian lembar berikutnya. Nah di sini kalian membuat rancangan itu desain yang mau dibuat dari hasil analisis kalian, ya. Paham? Desainnya kamu buat, misalkan tentang kerajaan Kutai, berarti raja-rajanya siapa saja. Kamu tuliskan dulu di situ, yang nanti akan dituangkan ke dalam yang membuat mind mapping ya, mind mappingnya atau konsep mind mappingnya dituangkan di sini. Ya, kalau yang membuat mind mapping, kalau yang membuat PowerPoint, ya PowerPointnya dari PowerPoint itu yang mau dimasukkan PowerPoint itu apa saja konsepnya dulu, ya kan? Terus nanti setelah selesai kalian presentasikan di depan teman-teman untuk kita bagi, kan? Silakan dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akan lanjutkan dulu. Apa tuh? Saya mau buat itu mau membuat video. Kamu nanti buat desainnya yang dimasukkan informasi apa tadi sudah ada poin-poinnya ya, silakan kamu lihat tulis di situ ya. Yang di dalamnya ada suaranya, apa dan saja. Suaranya bisa. Namanya apa? Dari apa? Nanti desainnya juga ada. Terus ini ke sana. Mau membuat apa? PowerPoint. Hanya PowerPoint saja atau yang di ini HP. Laptop. Bawa. Silakan dibuat di website-nya ya.
buat konsepnya dulu ya, nanti kumpulkan ke saya. Gimana? Ini kelompok pelajaran apa? Ajaran membuat apa? Mind mapping. Ya, konsep yang akan digunakan di mind mappingnya. Ini rancangan, ya, rancangan itu kerajaan ajaran ya. Mind mapping. Disiapkan kotaknya. Kamu cari dulu referensinya, boleh di buku dan materi yang tadi saya bagikan itu. Ini di buku aja. Tadi mind mapping ya. Terus ini kelompok kerajaan biasanya membuat apa? Nanti konsepnya kamu tuangkan gitu ya. Terus ini kerajaan buat apa? Roleplay. Roleplaynya yang ada audionya atau kopi saja. Sudah bisa membuat. Ada alatnya, pakai apa? Pakai laptop. Nanti konsepnya dituliskan dulu. Apa yang mau dimasukkan di PowerPoint-nya, ya. Ini pelajaran Mataram. Pelajaran Mataram buat apa? PowerPoint juga. Maksudnya dibuat ya, dibagi tugasnya. Yang ini mencari rajanya, yang ini mencari kehidupan sosial ekonominya, yang lain nanti mencari letaknya atau sumber sejarahnya. Ya, dibagi ya. Pakai laptop buatnya. Ini kelompok. Ini ya. Rajaan apa? Diri. Mau membuat apa? Kertas apa? Sudah ada kertasnya. Bagi aku yang membuat apa? Nanti mempersiapkan alatnya, mencari rajanya siapa, operasi sejarahnya, kasih sejarahnya, sosial ekonominya itu tadi. Jadi di situ ya. Semuanya kerjasama. Tentunya enggak benar. Sudah sulit kan? Ya. Ya, tinggal pindah sini. Oh, ini kegiatan 5 berarti. Ya kan? Iya, kegiatan 5. Prasastinya, kemudian ada raja-rajanya.
presentasi, ya. Silakan. Yang belum dilanjutkan dulu. Sambil saya tunggu. Kegiatan dari kelompok lain. Nanti yang kelompok lain presentasi. Kamu tuliskan referensinya dan saya diskusi kelompok lain. Oh, kelompok kalian, ya. Refleksi tahu refleksi. Refleksi itu apa yang sudah dilaksanakan dalam menyajikan presentasi yang belum apa. Dan presentasi lagi apa yang harus diperbaiki. Itu namanya refleksi. Iya. Iya. Review. Penampilan kelompok kalian sendiri. Iya. Namatin ya. Ini udah jadi. Iya, sorry. Gambarnya mana? Iya, saya membuat template dulu. Kamu mungkin masukkan apa di PowerPoint. Nanti kan ada rasa-rasanya. Dari perasaan yang kamu bahas, ya apa saja rasanya. Kemudian kehidupan sosialnya seperti apa? Kita saja itu nggak apa-apa, nanti yang lebih jelas adalah seperti
tidak saya jelaskan jadi bagian karena batu kelihatan nggak? Ini bagian bawah itu adalah sama batu tadi di virtual code itu ada virtual code-nya di spot 1 ya, itu di bagian pelataran ya, di pelataran kemudian naik tingkat itu namanya arupa batu atau kaki. Kemudian yang kedua, bagian kedua kamar batu ya, batu itu kaki candi. Yang kedua naik lagi ya, itu ada rupa batu. Yang paling atas itu nanti adalah arupa batu, itu bagian atas. Nah, Candi Borobudur itu ada juga bagian yang merupakan bangunan khas asli dari Indonesia. Apanya? Dari peninggalan dari nenek moyang pada masa Megalitikum. Konsep apanya? Masih ingat masa Megalitikum? Apa saja bangunan-bangunannya? Apa? Ada punden bludak, ada menhir, ada dolmen, arca, kubur batu dan sebagainya. Itu ya. Nah, yang diterapkan di dalam candi-candi di Indonesia itu apa? Punden bangunan khas dari peninggalan masa pra aksara, masa Megalitikum. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, ini ya, jadi Borobudur itu dibangun di atas Bu. Jadi bisa lihat kan, tanahnya itu tidak datar tapi berada di perbukitan, puncak bukit ya candinya. Nah, ini juga tadi yang sempat saya ceritakan sebentar ya. Jadi ada yang relief yang namanya Karma Wibangga ya, ada di sudut sini. Tapi sekarang sudah ditutup ya. Relief Karma Wibangga itu sudah ditutup. Ya, ini gambar yang tertera pada relief Karma Wibangga ya, menggambarkan tentang kehidupan manusia yang masih kental dengan hawa nafsunya ya. Makanya sekarang sudah ditutup karena gambarnya atau melambangkan sesuatu yang tidak baik, hawa nafsu yang tidak baik. Nah, tadi di lorong tingkat 1 itu ada relief tentang kaligrafi Skara ya, yang menceritakan tentang kehidupan sang Buddha ya, sampai beliau menyampaikan khotbah. Jadi sang Buddha itu kan tadinya adalah manusia biasa ya, yang mendapat pencerahan. Perjalanan hidupnya diceritakan dalam relief sampai beliau mendapatkan pencerahan atau mencapai puncak. Selesai ya? Oke.
Oke, kalau sudah selesai, kita presentasikan coba. Yang sudah selesai. Ini sudah ada yang mengirimkan ke saya. Siap-siap ya. Tadi ada kelompok saya. Ya, bertanya dulu ya dari Kerajaan Sriwijaya ya. Mas Dila bisa bantu saya? Sudah connect ya? Mas apa? Iya. Kita tinggalkan dulu punya kelompok Sriwijaya. Dengarkan nanti yang lain menanggapi ya. Sriwijaya adalah salah satu sumber kemaharajan bahari atau maritim secara kode yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan memberi banyak pengaruh di Nusantara. Daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, Sri memiliki arti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya memiliki arti kemenangan atau kejayaan. Maka, nama Sriwijaya memiliki makna arti kemenangan yang gilang gemilang. Berikutnya, lokasi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Sumber dan bukti tertulis adanya Kerajaan Sriwijaya. Ada prasasti Kota Kapur, prasasti Gebuken di daerah prasasti Salangtuwo, prasasti Telaga Baru, prasasti Sarangbelahi, dan prasasti Bogor. Prasasti Kota Kapur merupakan prasasti tertua yang ditemukan di Pulau Bangka dan Brangka pada tahun 686 Masehi. Melalui prasasti ini, kata Sriwijaya pertama kali dikenal. Kemudian, prasasti Indukan Bukit yang berisi seseorang bernama Dapuntahyang mengadakan perjalanan suci atau Sidayana dengan Sriwijaya. Dia berangkat dari Minangkabau dengan membawa teman sebanyak 20.000 orang. Seseorang bernama Raja-Raja Kerajaan Sriwijaya yang terkenal. Yang pertama ada Dapuntahyang Sri Jayanasa. Dapuntahyang Sri Jayanasa adalah sosok di balik berdirinya Kerajaan Sriwijaya.
Kemudian ada Balaputra Dewa. Balaputra Dewa merupakan raja yang mampu membawa Sriwijaya pada puncak kekuasaan. Kondisi sosial budaya Kerajaan Sriwijaya. Terdapat pengaruh kuat agama Buddha pada masyarakatnya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kondisi sosial politik Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad 9 atau 850-an Masehi. Raja ini menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di India, seperti Benggala dan Cholamandala, dan Kekaisaran Tiongkok. Faktor kemajuan Kerajaan Sriwijaya yaitu 1. Letaknya yang strategis. 2. Menguasai jalur-jalur perdagangan. 3. Hasil-hasil buminya. 4. Armada lautnya yang kuat. 5. Pendapatan yang melimpah. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya terjadi karena 1. Serangan Kerajaan Medangkamulan, Jawa Timur pada tahun 990 Masehi. 2. Serangan Kerajaan Cholamandala, India pada tahun 1023 Masehi sampai 1030 Masehi. 3. Pemberontakan negara yang pernah ditaklukkan. 4. Terdesak oleh Kerajaan Thailand. 5. Serangan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. Kelas 10 siapa buat tadi ya. Terima kasih ya. Ini sudah menggambarkan tentang apa cara kalian, kesukaan kalian ya dalam mengerjakan tugas selain manual ya. Jadi kalau dirasakan suaranya juga enak didengar ya. Mungkin lebih enak dari suara saya ya. Jadi tadi membahas tentang kerajaan Sriwijaya ya. Silakan kembali bisa ke depan, barangkali nanti ada yang mau menanggapi pertanyaan atau ada yang mau bertanya kepada Tari. Silakan. Ya, sekian presentasi tentang Kerajaan Sriwijaya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, bagaimana pertama kali nama Sriwijaya ditemukan? Benar. Ulangi pertanyaannya. Tadi sudah dipaparkan tentang Kerajaan Sriwijaya ya. Mau bertanya tadi ya, kelompok berapa ini ya? Kelompok 3. Ya, silakan pertanyaannya. Bagaimana pertama kali nama Sriwijaya ditemukan? Pertama kali nama Sriwijaya ditemukan itu bagaimana? Pertama kali nama Sriwijaya ditemukan pada prasasti Kota Kabar. Pertama kali nama ada di prasasti ya, yang ditemukan di kota Bogor. Ya, prasasti kota Bogor. Kemudian ada cukup? Kemudian ada lagi? Ya. Pertanyaannya yang keras. Ini kemudian puncak kejayaannya Kerajaan Sriwijaya itu diperintah oleh raja siapa? Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada masa itu dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa. Balaputra Dewa. Iya, disampaikan itu. Ya, berikutnya. Sebentar. Pertanyaannya apa yang keras? Judulnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri ada sosok di baliknya yaitu Dapunta yang Sriwijaya Rasa. Ya, Dapunta Yang Sriwijaya Rasa. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup lah ya, gantian untuk kelompok lain ya. Nah, kalau sudah cukup, terima kasih, silakan ditutup presentasinya.
Sekian presentasi Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi punya Butari ya. Ini coba kerajaan. Sekarang yang tadi membuat video ya, akan saya tampilkan tentang kerajaan Kalingga. Silakan kelompoknya boleh maju dulu dari kerajaan Kalingga mana saja, biar teman-temannya tahu. Yuk silakan maju depan. Ayo. Kerajaan Kalingga ya. Kerajaan Kalingga, kalau Sriwijaya tadi Butari. Boleh duduk. Nanti siap menerima pertanyaan ya. Di sini boleh, di sana boleh. Juga. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga itu bagaimana ya? Gimana mau kita cari tahu tentang Kerajaan Kalingga? Let's go teman-teman. Kerajaan Kalingga itu bagaimana ya? Gimana kalau kita cari tahu tentang Kerajaan Kalingga atau Kerajaan lain adalah kerajaan berjalan lebih muda di Jawa yang berdiri pada abad ke-6 hingga abad ke-7. Letak kerajaan ini berada di pantai utara Jawa Tengah, antara Kabupaten Pekalongan dan Jawa. Penduduk kerajaan Kalingga adalah keturunan dinasti Syailendra. Kerajaan Kalingga kerajaan ini Prabu Sukadi, Prabu Sukadi, Prabu Sudewa, Prabu Kirata Sidha, Prabu Sukawi, Prabu Kartikeya Sidha, Ratu Sila. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian perdagangan dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kehidupan sosial Kerajaan Kalingga. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur, ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Kehidupan politik Kerajaan Kalingga. Ratu Sima menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana. Dia melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang bukan milik mereka yang tercecer di jalan. Bagi siapapun yang melanggar akan memperoleh hukuman berat. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Letaknya dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kalingga adalah daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, culak badak, dan gadis sebagai barang dagangan. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh seorang ratu bernama Maharani Sima. Ia digambarkan sebagai sosok pemimpin yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku di seluruh wilayah kerajaan. Ratu Sima memerintah sekitar tahun 674 Masehi sampai 732 Masehi. Kira-kira apa ya penyebab runtuhnya Kerajaan Kalingga? Penyebab keruntuhan Kerajaan Kalingga adalah serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Masa keemasan Kerajaan Kalingga diperoleh di bawah kekuasaan Ratu Sima. Akan tetapi, setelah Ratu Sima meninggal dunia pada 695, Kerajaan Kalingga mulai mengalami keruntuhan. Segitu dulu teman-teman. Bye-bye. Ya, terima kasih ya dari kelompok kerajaan apa tadi ya? Kalingga ya. Sekali ya, itu di mana ambil videonya itu? Beri apa? Oke. Waktu istirahat telah tiba. Ya, silakan ditanggapi tadi dari kelompok
ditayangkan oleh kelompok Kalingga. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Lihat. Pertanyaannya apa? Agama utama dari kerajaan Kalingga. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Agama utama dari kerajaan Kalingga adalah Buddha. Agama Buddha. Jadi kerajaan Kalingga itu menganut agama Buddha. Kerajaan yang bercorak Buddha. Silakan berikutnya ada lagi. Itu dua. Pilih yang mana dulu? Belakang apa depan? Depan dulu. Siapa tadi? Sini ya, sini ya. Sini. Ya, silakan. Alasan kerajaan Kalingga mengalami kemunduran. Siapa mau jawab? Karena serangan dari kerajaan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Itu yang menjadi faktor kemunduran dari kerajaan Kalingga salah satunya. Ya. Kemudian lagi tadi silakan. Nah, silakan. Gilirannya ke sana. Kenapa kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang perempuan? Ratu siapa? Ya. Jadi Putra Semar II yaitu dikenal sebagai seorang yang tegas karena menerapkan keadilan pada siapapun tanpa menghakimi. Jadi Ratu Sima itu memang dikenal ya. Ratu itu yang sangat tegas dan juga bijak. Jadi aturannya itu tidak main-main karena Ratu Sima tidak mengecualikan ya dari aturan yang telah dibuat. Jadi walaupun yang melanggar peraturan itu dari kalangan keluarganya sendiri tetap akan dihukum. Kalau ketahuan mencuri ya akan dipotong tangannya. Ya. Ini tidak main-main ya. Diterapkan ke semuanya, tidak tanpa terkecuali. Ya. Semuanya akan menerima hukuman yang sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada ya? Ada ya? Oke, terima kasih. Silakan ditutup presentasinya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi kelompok yang tadi sudah disiapkan main camping ya dari kelompok yang belakang itu kelompok kerajaan apa ya? Kerajaan? Ya, silakan.
salah direkam Walaupun kekuasaan sudah dibagi, namun kerajaan Kediri dan Jenggala masih berperang. Raja Jayabaya. Raja Jayabaya adalah raja Kediri yang terkenal akan ramalannya. Ramalan-ramalannya kemudian dibukukan dan berjudul Jaya Jompo Jayaboyo. Salah satu ramalan yang terkenal kebenarannya saat ini adalah besok dan anak kereta melaku tanpa jalan, yang artinya kereta berjalan tanpa kuda. Ya itu kereta api. Oh ya, maksudnya kereta api ya. Ada nggak sekarang kereta api? Ada. Ya. Sudah pernah naik kereta? Belum. Ya ada. Selain Raja Jayabaya, ada juga raja yang terkenal, yang sangat terkenal di tahun 1182. Dia terkenal karena karya sastra Jawa yang berkembang besar. Dia juga dikenal sebagai titisan Dewa Pamajaya, seorang dewa cinta yang sangat tampan. Di sini ada yang tahu nggak siapa nama raja tersebut? Pada tahun 1185, Kameswara digantikan dengan Kerajaan Kertajaya. Raja Kertajaya. Pada masa pemerintahannya berselisih dengan para kaum Brahmana. Dengan bantuan Ken Arok. Itu bupati dari Jenggala. Itu Mampel, bupati itu Mampel. Itu mengalahkan
Kitab Bharatayuda, Candi Penataran, Prasasti Hantam, dan Prasasti Galan. Candi Penataran terletak di lereng Gunung Kendut, Blitar, Jawa Timur. Sekian presentasinya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang keras suaranya. Apa sih isi dari kitab Bharatayuda? Isi kitab Bharatayuda, siapa yang mau menjawab? Jadi, seperti yang tadi dijelaskan, isi kitab Bharatayuda itu isinya tentang kisah peperangan persaudaraan antara Pandawa dan Kurawa. Oh, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi ya, satu pertanyaan lagi. Silakan. Bagaimana penyebab keruntuhan Raja Inggris? Penyebab keruntuhan Raja Inggris. Apa? Disebabkan oleh peperangan antara Raja Kediri dengan kaum Brahmana. Dibantu oleh Arok yang merupakan bupati dari Tumapel. Ya? Ya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dipresentasikan ya bagi kelompok-kelompok yang sudah selesai ya. Ada kerajaan Kediri ya, kemudian kerajaan Sriwijaya ya, satu lagi kerajaan. Ada yang TikTok siapa ya? Kerajaan Lingga ya. Tuh. Jadi tadi bahwa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia itu memang benar-benar ada ya, karena dibuktikan dengan peninggalannya berupa ada prasasti, terus candi, bangunan ya, dan sistem ekonomi dan politik ya. Oke, terima kasih ya untuk presentasinya hari ini ya. Bagi yang belum pede ya besok harus pede ya untuk mempresentasikan, jangan malu-malu ya, karena sudah kenal lama ya, harusnya sudah tidak malu lagi ya. Baik, untuk evaluasi materi hari ini silakan kamu buka ya Google Classroom-nya. Di situ sudah saya share untuk soal evaluasinya, tolong dikerjakan ya. Buka Google Classroom-nya. Ada yang tidak bisa mengakses? Ya, belum bisa masuk? Sudah bisa?
Ya. Itu linknya ke sana aja. Linknya kesalin. Saya cek ya yang sudah masuk. Kenapa? Oh, mau ngambil dari sini. Panjang banget linknya. Kita dibaca gini nih. Ayo kasih tahu temen. Sudah selesai ya? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah selesai kita lanjut refleksi ya. Kita lanjut refleksi. Ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tadi sudah belajar tentang awal kita itu tadi kelas itu mana? Jalan-jalan kemana? Ya, ke Candi Borobudur. Apa yang kalian lihat di Candi Borobudur tadi? Bangunan Candi Borobudur. Kemudian di dalamnya di Candi Borobudur itu ada apa saja? Patung, relief, terus ada stupa. Ya, Candi Borobudur itu terdiri dari berapa bagian? Ada 3. Kaki candi yang bagian bawah itu kaki candi namanya Lama Batu. Di situ ada relief enggak? Di bagian yang pertama, di bagian Lama Batu. Apa reliefnya? Menceritakan tentang ya kehidupan manusia di dunia. Intinya masih masih hawa nafsu ya, masih memikirkan tentang hawa nafsu. Kemudian di bagian tubuh candi ada
candi lainnya apa? Bahasa lainnya rupa datu. Di situ ada relief. Ada relief enggak? Di bagian rupa datu. Kan ceritakan tentang apa reliefnya di rupa datu tadi? Ceritakan tentang ya, perjalanan hidup sang Buddha. Kemudian di bagian paling atas ya ada kamar datu. Ya, ada arupa datu, kamar datu, rupa datu dan arupa datu. Jadi bagian arupa datu itu adalah bagian yang paling atas di dalam candi Borobudur. Ada beberapa stupa di atas ya, tapi stupa induknya atau stupa terbesar itu ada berapa? Satu. Terus selain kita jalan-jalan ke Candi Borobudur, apalagi yang sudah pelajari tadi? Menganalisis tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Ada berapa tadi kerajaan-kerajaannya? Bapak sebutkan. Ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Giri, Sriwijaya, Majapahit, ya, Pajajaran. Masing-masing kerajaan itu punya corak sendiri-sendiri, terutama dalam kepercayaan. Ada yang kerajaannya menganut Hindu, ada yang menganut Buddha. Demikian juga dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Antara kerajaan satu dan kerajaan yang lain juga ada kerajaan-kerajaan lokal ya, yang seperti tadi saya jelaskan di sekitar wilayah Jawa. Apa namanya kerajaannya? Salaka. Jadi walaupun kerajaan Salaka Negara dan kerajaan-kerajaan lokal lain itu tidak dibahas di dalam mata pelajaran sejarah, tapi kita harus tetap meyakini bahwa memang ada kerajaan-kerajaan lokal yang sudah berdiri, walaupun itu tidak ada peninggalan yang menggambarkan tentang kerajaan tidak seperti kerajaan-kerajaan yang kita pelajari, kerajaan besar. Kan misalkan Kutai itu kan terkenal sekali ya. Kutai itu bahwa meninggalkan sebuah prasasti yang menceritakan tentang kerajaan itu namanya prasasti Yupa dan prasasti dari kerajaan-kerajaan yang lain ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kalian suka dari materi ini? Coba, apa yang kamu sukai dari materi hari ini? Ada yang disukai enggak? Ada. Kalau ada apa? Bagian yang mana? Bagian membuat tugas, Bu, karena jalan-jalan. Selain itu, apa? Mempresentasikan, karena presentasi itu juga menambah wawasan bagi teman-teman yang lain yang tidak membahas dari materi yang kita. Misalkan si A bahas kerajaan ini, yang lain kan belum tentu tahu tentang kerajaan yang itu ya. Jadi saling bertukar wawasan. Materi apa yang sulit dari kerajaan-kerajaan Buddha? Menghafal nama rajanya. Terus tahunnya. Selain itu yang sulit apa? Nama-nama rajanya, tahunnya, terus silsilah. Oh iya, memang silsilah itu agak sulit memang ya. Oke, terima kasih ya. Kita sudah sampai di penghujung ya. Terima kasih. Saya tutup ya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Minggu depan tolong dipersiapkan untuk kegiatan pas 1 ya. Untuk materi sejarah itu soalnya ada 30 pilihan ganda, 5 isai. Silakan kamu pelajari dari bab 2 ya. Kemarin tentang bab 2 ya, nanti dipelajari. Jadi ada 30 PG, 5 uraian. Semuanya tertulis, tidak online ya. Tolong dipelajari ya, yang sudah pernah saya sampaikan. Untuk hari ini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya?
kartu pas nanti hari ini akan dibagi. Jangan lupa ya, jangan pulang dulu. Kemudian kelas tolong dibersihkan dulu karena besok PJJ Senin langsung KS ya. Paham ya? Tugasnya tolong dikumpulkan ya. Tadi yang main PP tugasnya dikumpulkan. Baik yang PowerPoint dan yang membuat video yang belum kumpulkan ke saya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Ya. Selamat belajar. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.